Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Faisal SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Ahmad Dahlan, jurusan PGSD dengan NIM 2446563. Saya akan mengikuti ujian kinerja di SDN 1 Padingan Ploso, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, tepatnya di kelas 6 mata pelajaran IPAS dengan materi mengenal 6 benua di dunia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, semuanya baik. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Orang tua kita di rumah juga sehat? Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Saya ingin mengawali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta untuk ketua kelasnya dulu untuk ke depan. Siapa? Habis? Ya, ayo habis ini dulu, habis. Oke, silakan dipimpin berdoa. Syu'an, sila berdoa. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan kembali duduk. Mudah-mudahan dalam pembelajaran nanti ya kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal Amin. Baik, saya absen ya. Saya panggil yang pertama. Aisyah, masuk. Hadir. Adinda. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, saya ingin sekali kepada Seza untuk maju ke depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Silakan Seza. Semuanya berdiri ya. Ayo. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali Seza. Anak-anak masih semangat ya? Semangat? Baik. Sebelumnya nanti saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Saya ingin dulu semangat dari kalian. Nah, saya coba. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Lamongan berkilau. Pucuk. Masuk. SDN 1 Padingan Ploso. Luar biasa. Serba bisa. Siap meraih cita-cita. Nah, luar biasa semangat kalian. Nanti sampai di tugas sampai akhir, mudah-mudahan semangatnya tetap membara, jangan sampai lemes ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini kita akan mengenal 6 benua di dunia. Salah satunya nanti kalian harus bisa memberikan atau bisa mengidentifikasi nama-nama benua yang ada di dunia, baik letak astronomis, letak geografis dan lain sebagainya. Saya tanya dulu, sudah ada yang pernah melihat benua? Sudah? Nah, coba kamu di mana lihatnya? Di buku bisa, kamu Di atas, Pak. di atlas bisa, kamu. Di global, Pak. Nah, kalau kamu di mana? Di global. Nah,
Kalau globo itu seperti ini. Nah, boleh dilihat dimanapun boleh. Saya akan menampilkan sebuah video yang dimana nanti kalian akan bisa berjalan-jalan langsung seakan-akan, oh inilah dunia saya, oh ini adalah benua yang kita huni. Dicermati, dilihat dengan cara seksama dan harus dengan teliti. Ya, kita lihat video ini. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang 6 benua di dunia. Benua adalah hamparan daratan yang luas di atas permukaan bumi. Ada 6 benua di dunia, yaitu benua Asia, Amerika, Afrika, Antartika atau Kutub Selatan, Eropa, dan Australia. Sebagian berpendapat ada 7 benua di dunia karena memisahkan antara benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. Hal ini karena benua Australia merupakan satu negara persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian, dan 2 teritorial benua Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia. Demikian penjelasan tentang 6 benua di dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Oke, kalian sudah disuguhkan dengan video terkait dengan 6 benua di dunia. Oke, saya coba tanya dulu kepada kalian. Kira-kira besok kalau dapat uang yang banyak, negara mana yang kalian akan kunjungi? Ayo, kamu ingin kemana? Ke Arab Saudi. Oh, mestinya pengen umroh atau haji. Yang lain? Ayo, ada yang lain? Ke Jepang, boleh. Kalau ada rezeki kita bisa berjalan kemanapun ya. Nah, kalau sudah mengerti 6 benua ini, saya coba flashback atau saya tanyakan kembali, apa yang dinamakan dengan benua tadi? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, Pak. Gabungan dari berbagai negara. Boleh, yang lain? Ya. Dataran yang dihuni manusia dan dikelilingi oleh lautan. Boleh. Ayo, ada apa? Ada lagi? Cukup? Nah, itu adalah benua. Benua itu adalah daratan yang kita huni. Besar sekali. Dihuni manusia, dihuni oleh binatang, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Dan di situ terdapat lautan ada. Apalagi perkebunan ada, pertanian juga ada. Maka dari itu kita itu beruntung sekali sebenarnya hidup di benua yang bisa dihuni oleh manusia. Tadi di video ada berapa benua, anak-anak? Ada berapa? Coba disebutkan. 1, benua apa? Asia, Terus Afrika, Terus Eropa, Amerika, Antartika, dan Australia. Itu adalah 6 benua yang ada di dunia. Kalau kita semuanya di sini berada di benua Asia, seperti yang saya katakan tadi, Indonesia termasuk bagian dari benua Asia. Apa itu benua? Nah, apa itu benua? Benua adalah daratan yang luas, memiliki beberapa bagian dari permukaan bumi, dan apa? Dan terpisah oleh lautan. Daratan itu seperti kita di Indonesia. Apa benua itu seperti kita di Indonesia? Benua itu memiliki beberapa negara, seperti apa yang dikatakan oleh Mas Andra. Nah, seperti Indonesia itu mempunyai provinsi. Nah, setelah provinsi mempunyai sebuah kota. Benua juga begitu. Benua memiliki sebuah negara, negara memiliki sebuah provinsi. Sama seperti kita sebenarnya. Nah, selanjutnya ada benua Afrika. Benua Afrika mungkin kalian sudah kenal. Pak, benua Afrika itu orangnya yang hitam-hitam itu tak, Pak? Ya, betul. Salah satu ciri khasnya benua Afrika adalah mereka berkulit hitam. Berkulit apa? Berkulit hitam. Kalau Asia tadi rata-rata
Ya sama seperti kita, ada yang hidungnya pesek, ada yang hidungnya mancung. Kalau Asia yang bagian ada Arab Saudi dan teman-temannya di sana, itu hidungnya panjang-panjang. Kalau Asia yang bagian Jepang, Cina, itu yang matanya sipit. Nah, kalau di Afrika rambutnya kriwul ya, keriting, terus kemudian kulitnya hitam, itu Asia. Apa? Benua Afrika. Nah, sekian. Mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan apa yang saya sampaikan. Silakan angkat tangan. Saya kasih dua pertanyaan, satu laki-laki, satu perempuan. Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengapa benua hanya dibagi menjadi 6, Pak? Mengapa benua hanya dibagi menjadi 6? Benua itu dibagi 6 karena apa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Karena pembagiannya itu terkait dengan lempeng, letak astronomisnya, kemudian apa? Kemudian garis bujurnya, kemudian apa lagi? Banyak sekali yang mempengaruhi, maka benua itu bisa dibagi menjadi 6. Pak, kok nggak 7? Bisa. Tergantung dengan apa yang dituliskan oleh sebuah kesepakatan. Yang dipahami ya, maka dari itu karena lempengan. Nah, lempengan pergerakan dan letaknya. Yang siapa tadi awalnya sudah perwakilan dari yang putri atau yang perempuan. Sekarang saya ingin yang laki-laki yang bertanya, silakan. Siapa? Saya mau bertanya. Siapa? Sandi ya? Ya silakan. Apa? Mengapa iklim setiap benua berbeda, Pak? Mengapa iklim di setiap benua berbeda? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Iklim itu sama saja dengan cuaca atau musim, ya. Sama di Indonesia. Di Indonesia itu mempunyai 2 musim apa? Musim penghujan dan musim kemarau. Baik. Saya akan memberikan sebuah penugasan kepada kalian yang dimana nanti kalian akan mengerjakan dengan kelompok yang nanti saya akan bagi, ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 meja. Ini langsung saya bagi ya. Di sini saya langsung memberikan namanya saja, nama kelompoknya. Nama kelompoknya apa? Kira-kira apa? Minta benua apa? Afrika? Ya, benua Afrika boleh, bagus. Kalau yang sebelah sini minta benua apa? Minta benua apa? Amerika. Kalau di sini minta benua apa? Wah, minta benua Eropa. Oke, bagus. Berarti yang di sini benua Asia saja ya. Ya. Nanti benua Antartika dan benua Australia sementara kita identifikasi di pertemuan yang akan datang. Baik, saya sudah menemukan 4 kelompok. Yang pertama kelompok Afrika, kelompok Amerika, dan kelompok mana kamu? Eropa, dan yang terakhir kelompok Asia. Nanti tugasnya saya akan memberikan sebuah kertas yang dimana nanti kalian akan mengidentifikasi letaknya, keunikan benuanya, iklimnya, jumlah penduduknya, dan lain sebagainya. Benua Asia. Benua Asia kelompoknya Mbak Aurel, Alita, sama Krisna dan Anda. Ini ya. Kemudian benua Eropa. Benua Eropa kelompoknya Seza, Hafiz, Habibie, dan Umar. Ini. Selanjutnya saya ambilkan untuk benua Amerika. Nah, benua Amerika kelompoknya Mas Ragil, Mas Rafa, Mbak Aisyah, dan juga Mbak Adinda ini. Nah, nanti kalian akan mengidentifikasi ada apa saja di situ. Ada nama benua, letak astronomis, luas wilayah, nah, sampai keunikan suatu benua. Pak, saya hanya bisa menyebutkan 5 negara. Boleh kalian melihat buku.
Boleh kalian melihat media untuk mencari jawaban. Oh begitu Pak? Iya. Nanti jawaban kalian, anak-anak bisa menjawab di sini, ditulis dengan spidol. Nanti saya kasih spidol, kemudian dipotong atau digunting, kemudian ditempelkan di kertas karton yang sudah saya bagikan. Mengerti? Mengerti? Ada yang tanyakan? Ayo apa Mas? Dijelaskan kembali ya, saya jelaskan kembali boleh. Kalian akan mengisi jawaban masing-masing benua sesuai dengan diskusi tempat kalian berada di sini. Gak boleh kemana-mana, gak boleh kelompok ini ke sini, kelompok ini ke sini, gak boleh. Cukup didiskusikan dengan satu kelompok. Boleh menggunakan bahan atau media yang lain untuk mencari jawaban. Boleh mengambil atlas, boleh mengambil dan lain sebagainya. Ya? Bisa dimengerti? Mas Rafa? Bisa? Baik. Bisa dikerjakan. Dan harus, pesan saya harus kerja sama-sama bekerja, diskusi ya. Nah, ayo silakan. Waktunya 15 menit. 10 negara di benua Afrika. Nah, siapa? 3 ikon populer siapa? Misalnya Ragil, iklim, julukan, dan ini berarti Ragil yang mengisi. 1, 2, 3 berarti Rafa yang mengisi. Boleh biar nanti cepat selesainya. Kalau sudah ada yang mengisi, nanti isiannya yang menggunting siapa, kemudian langsung ditempel ya, biar nanti tidak tidak berantakan. Boleh bagus. Jangan tergesa-gesa dijawab yang bagus. Agak diperbesar sedikit Mas tulisannya Mas ya, biar nanti temannya bisa membaca. Nggak apa-apa. Ayo agak diperbesar sedikit. Oke ya. Kalau sudah bisa alat-alatnya bisa dikesampingkan atau diletakkan di tempat yang aman. Kemudian nanti saya tunjuk atau saya undi kelompok mana yang akan maju. Sementara untuk sampah-sampahnya, hasil potong-potongannya bisa ditaruh di sorokan atau lancinya. Ya, sudah. Kalau sudah, saya ingin untuk masing-masing kelompok perwakilan 1 orang saja untuk menunjukkan hasil jawabannya seperti ini kepada saya. Ayo coba kelompok benua Afrika. Ayo, Sandi. Sudah semuanya ya? Nah, bagus. Nanti saya akan mengundi untuk salah satu kelompok agar presentasi di depan. Kemudian nanti yang tidak presentasi atau kelompok yang lain harus memberikan sebuah pertanyaan. Paham? Paham. Jadi harus disiapkan dan semuanya harus siap-siap. Kira-kira siapa yang maju? Nah, apa kira-kira? Oke, ternyata kelompok 1, 2, 3, 4 kan begini. Berarti kelompok apa? Kelompok Asia. Silakan kita berikan tepuk tangan. Berarti kita bantu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami dari kelompok Asia yang beranggota Aurel, Talita, Krishna, dan Andra akan menjelaskan tentang benua Asia. Yang pertama, siapa? Yang pertama, nama benua Asia. Peta astronominya 11 derajat lintang selatan hingga 80 derajat lintang utara dan 26 derajat bujur timur hingga 170 derajat bujur timur. Luas wilayah 44,58 juta kilometer persegi. 2 Cina, 3 Jepang, 4 India, 5 Iran, 6 Qatar, 7 Arab Saudi,
8 Palestina, 9 Korea Selatan, dan terakhir Timur Leste. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Kami persilakan untuk bertanya. Baik, sudah diberikan kesempatan dari kelompok Asia untuk kelompok yang lain agar bertanya. Silakan. Kelompok mana? Afrika dulu bertanya. Ayo silakan. Mengapa benua Asia dikatakan terluas dan terbesar di dunia? Saya akan menjawabnya. Karena memiliki luas wilayah sekitar 30% dari total luas daratan bumi dan memiliki populasi terbesar di dunia dengan sekitar 60% dari total penduduk bumi tinggal di benua ini. Bisa dipahami? Ya, karena totalnya sangat banyak apa yang dijelaskan Krishna tadi. Selanjutnya kelompok Amerika, benua Amerika silakan bertanya. Ayo. Benua Asia kan lahirnya berbagai agama. Apa saja pemahaman yang bisa mulai dari benua Asia tersebut? Saya akan menjawabnya. Ya, memang sangat banyak. Ada Islam, Buddha, Kristen, Hindu, Konghucu, Yahudi, Shinto, dan Tao. Selain itu, ada juga Buddhisme dan lain yang juga berasal dari Asia. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Asia. Boleh kembali duduk. Silakan. Ini ditinggal saja ya. Oh ya, ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, saya akan memberikan kesimpulan bahwa dalam sebuah benua itu memiliki berbagai macam kebudayaan, memiliki macam keagamaan, suku, dan lain sebagainya. Kita sebagai warga negara Indonesia juga memiliki budaya yang berbeda dengan budaya Barat. Budayanya juga berbeda dengan Amerika, dengan Eropa. Itu salah satunya juga mempengaruhi sebuah perkembangan di masing-masing negara. Kalau negaranya tidak mempunyai budaya yang baik, maka tingkat industrinya juga akan mempengaruhi. Indonesia ini budayanya baik, ada apa saja, memiliki destinasi wisata, memiliki peninggalan sejarah, itu juga termasuk kebudayaan. Ya, artinya apa? Kita memang berasal dari Indonesia. Kita juga harus bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Gitu. Siapa tahu besok Hafiz menjadi dosen di mana? Di Amerika Serikat. Aurel menjadi dokter di Mesir, Afrika. Bisa, karena di sana mereka membutuhkan. Nah, kalian membawa nama baik Indonesia. Nah, itu tadi. Nah, saya ingin ada 2 anak untuk menyimpulkan tentang materi pada pagi hari ini. Nah, saya kasih kesempatan 1 perempuan, 1 laki-laki. Silakan, ada yang berani? Ada yang berani? Siapa? Boleh angkat tangan yang menyimpulkan? Ya, siapa? Alin ya? Ya, silakan Lin. Daratan bisa dikelompokkan konvensi atau kesepakatan. Nah, benua itu juga hasil kesepakatan. Nah, hasil kesepakatan dari konvensi yang telah disetujui oleh beberapa elemen. Nah, gitu. Indonesia batasnya ini karena ini, Indonesia batasnya ini karena ini. Dirapatkan hasil konvensi yang tidak main-main konvensinya. Nah, terima kasih sudah bisa menyimpulkan. Selanjutnya 1 anak laki-laki untuk menyimpulkan. Saya, Pak. Ya, silakan. Benua di dunia memiliki karakteristik geografis dan budaya yang berbeda. Nah, itu tadi seperti apa yang saya katakan, mempunyai iklim yang berbeda, mempunyai budaya yang berbeda, itulah sebuah benua. Nah, benua itu memang sangat indah kalau digambar, kalau di peta. Tapi kalau kalian jalan-jalan langsung ke Eropa,
ngerti ada Paris, ngerti ada museum. Kalau jalan-jalan ke Asia di Cina, di sini ada tembok besar Cina. Ya kan? Kalau kalian jalan-jalan ke Cina, ngerti ada pabrik sepeda motor, pabrik mobil, oh begini caranya. Nah, anak-anak, saya akan bertanya kepada kalian, kira-kira pelajaran hari ini itu apa namanya? Kalian suka apa tidak? Suka apa tidak? Suka? Senang apa tidak senang? Ya senang karena kalian seakan-akan berjalan-jalan keliling dunia. Coba kalau senang, saya ingin anak untuk memberikan masukannya. Kamu Le, apa kira-kira kenapa kau senang Le? Senang dan puas karena banyak belajar dan berinteraksi dengan teman-teman. Nah, karena diskusinya enak, karena ada kelompok-kelompok yang begini, jadi bekerjanya enak, tugasnya enak. Kemudian saya tanya lagi, kira-kira anak-anak ini mendapatkan pengalaman baru apa tidak? Pengalaman baru ya? Dapat apa tidak kira-kira? Dapat ilmu baru. Saya ingin tahu siapa yang mau berbicara terkait dengan pengetahuan baru, silakan. Ya. Dapat pengalaman dan pengetahuan baru, Pak. Oh iya. Tadinya kamu nggak tahu benua Afrika, sekarang ngerti benua Afrika. Tadinya nggak ngerti benua Amerika, sekarang ngerti benua Amerika. Terakhir, kira-kira anak-anak, adakah materi yang tidak dipahami? Tidak. Berarti semuanya paham, ya. Sebelumnya nanti saya akan mengulas kembali. Saya akan memberikan kuis agar kalian bisa flashback. Nah, ini kuisnya. Ada pertanyaan yang nomor 1. Dibaca habis. Benua merah adalah benua Afrika. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan yang kedua. Benua manakah yang terletak di belahan bumi utara dan selatan? Afrika. Yang terakhir pertanyaannya, benua manakah yang memiliki banyak gunung berapi aktif? Asia. Tepuk tangan, berarti kita masih baik anak-anak. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang tumbuhan dan flora fauna, ya. Bisa disiapkan di minggu yang akan datang. Saya ingin tahu lagi. Selamat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Lamongan mendiang. Ujuk. Masuk. SDN 1 Padangan Pelosok. Luar biasa. Serba bisa. Siap meraih cita-cita. Anak-anak, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Untuk itu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini bisa untuk wakil ketua kelasnya. Tadi kan sudah ketua kelas, sekarang wakil ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan maju, siapa? Tagih ya. Tujuan tinggal berdoa. Berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Silakan duduk. Ya, anak, mudah-mudahan pembelajaran yang kita dapat, yang kita peroleh, yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Ayo coba jargonnya SDN 1 Padangan Pelosok. SDN 1 Padangan Pelosok. Luar biasa, serba bisa, siap meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disalurkan